Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mardika Channel. Kali ini kita akan ngulik tentang budaya bersama Kang Diding. Kang Diding ini adalah kawan saya dari Subang. Nanti kita akan coba mengupas tentang seni dan budaya. Ikuti obrolan kami di Mardika Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa nih tuh? Kenan keris. Iya, katanya sih ini tangguh Majapahit, cuman ini bentuknya patrem. Patrem. Jadi karena panjangnya itu di bawah 25 cm, jadi orang bilang patrem. Jadi kalau yang lebih panjang ada namanya lagi. Kayak namanya keris. Iya. Jenisnya. Ini jenisnya patrem. Iya kan selama ini orang asal lihat bentuk ini udah pasti keris, berarti ada istilah tersendiri ya. Dari ukuran namanya beda lagi. Iya, beda. Itu kalau yang lebih kecil itu kan ada tuh. Ada lebih kecil itu biasanya itu sebenarnya sih masuk apa namanya kayak konde, sudut konde itu kan ada juga yang dijadiin senjata. Jadi Iya. yang zaman dulu itu di tempatnya biasanya dipakai para wanita ya, itu untuk sebagai istilahnya pegangan lah untuk menjaga diri. Nah, kalau modelnya pun juga beda-beda ini Kang Ding. Jadi kalau ini jenisnya warangkanya nih warangka sendang walikat. Warangkanya. Sendang walikat nih modelnya sendang walikat. Ada yang warangkanya itu ada berangga, ada yang macam-macam jenis nama-namanya. Dari mulai di Bali, di Jawa itu juga namanya kadang berbeda-beda. Iya. Tapi secara keseluruhan sih sama. Nah, ngomong-ngomong tentang keris nih, Kang Ding. Jadi kadang ada orang yang menganggap ini sebagai mistis. Iya betul. Ya. Klenik ya. Yang lebih cenderung ke klenik, mistis, karena yang mungkin banyak dukun-dukun yang pakai seperti ini buat menarik pasiennya atau apa ya, kelihatan sangar atau apa ya. Tapi kalau saya sendiri sih ini ya saya anggap sebagai warisan budaya ya. Keris karena senjata tradisional ya. Betul budaya di kita Nusantara ya. Di Nusantara karena hampir sebagian besar di Nusantara ini juga ada keris. Mau di Sumatera, mau di Sulawesi, di Bali, di Jawa khususnya juga keris itu ada. Nah itu ngomong-ngomong keris itu kan banyak selama ini dikait-kaitkan dengan agama ya. Dibilang musyrik lah apa ya itu yang aku bilang tadi, Kang Ding. Jadi karena mungkin persepsi orang bergeser. Jadi artinya keris ini banyak dipakai para dukun-dukun karena gitu kan, untuk menarik tadi yang saya bilang, menarik pasien atau apa gitu. Kemudian dikasih dupa atau kembang-kembang. Padahal kalau kita bicara mengenai agama, khususnya agama Islam yang kebetulan saya Muslim gitu ya, Muslim itu kalau semacam
wewangian itu kan sebenarnya sunnah ya, Ya, betul. ya kan, Iya. sunnah. Jadi, cuman kalau di perdukunan kan dia pakai apa itu namanya, Ya kayak semacam menyan, dupa, kemenyan. Nah, ya. kemenyan itu untuk sehingga persepsi orang yang namanya menyan itu wah ini mistis nih, Iya. jadi gitu ya. Padahal berbeda-beda. Kalau yang jelas bahwa tadi kita bilang kalau wewangian tadi kan sunnah. Nah, sunnah artinya wewangian di Jawa itu dipercaya tadi apa, menggunakan menyan itu sebagai wewangian. Iya. Beda dengan kalau mungkin di Arab itu kan menggunakan bubur, lebih bubur. bubur. Nah, itu. Terus kalau orang lain ada yang menggunakan hiu atau dupa, terus yang jelas wewangian. Tujuannya kurang lebih sama ya, untuk pewangian, untuk ya dikatakan tadi sunnah itu ya. Iya, seperti itu. Nah, yang tadi Kang Ding bilang mengenai keris itu kemudian jadi semacam mistis atau apa, yang tadi saya bilang aku sih memandangnya lebih itu sebagai senjata tradisional. Nah, kadang ada juga yang kayak misalnya kebetulan saya punya banyak menyimpan pusaka-pusaka leluhur ya, misalnya koleksi. ya koleksi seperti itu. Ada yang bilang wah ini syirik nih gitu. Nah, saya jadi bertanya-tanya kadang gitu, kok kenapa kok nyimpan keris kok dibilang syirik atau apa gitu loh. Itu pun pernah ya, kita sharing yang ngobrol dengan beberapa teman gitu ya, yang mengatakan tadi itu syirik. Kembali seperti di episode yang lalu ya, karena saya katakan tentang budaya. Saya memahami sebuah benda, katakan seperti keris atau dari kami ya Sunda itu terkenal dengan kujang atau apapun itu. Kita mempercayai itu sebuah warisan leluhur ya, yang nilainya itu mungkin tak terhingga ya. Kenapa? Karena dari sistem pembuatan kujang atau keris itu kan dari kandungannya pun sudah berbeda. Betul. Mengenai kesirikan itu sendiri saya katakan di Al-Quran itu sudah dikatakan kalau tidak salah di surat Al-Hadid Al-Hadid ayat 25 itu yang mengatakan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca supaya manusia dapat melaksanakan keadilan dan kami ciptakan besi yang padanya. Nah, ini di sini besi ya. Ya. Jadi dalam surat Al-Hadid di Al-Quran diterangkan bahwa Allah menurunkan besi. Ya, bukti-buktinya gitu Besi sebagai apa tadi Kang? Yang dikatakan itu sebagai bukti ya. Bukti-bukti keadilan dan ciptakan besi yang terdapat padanya kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Artinya di situ memang membawa manfaat dan sangat hebat. Artinya Allah sendiri menciptakan atau menurunkan kalau di dalam Al-Quran tadi ya, menurunkan besi untuk kemaslahatan umatnya, kan gitu ya. Jadi terlepas itu mau dibikin senjata atau alat pertanian atau apa, ya itu yang jelas bahwa besi banyak manfaatnya sesuai ya. Fungsi ya. Bicara mengenai tadi yang menurunkan besi, artinya kalau kita bilang kan gini Kang, yang maaf nih, nah dalam keris atau pusaka leluhur ini kan ada kayak gambaran-gambaran guratan-guratan ini kan. Nah ini adalah dipercaya sebagai batu meteorit yang ditempa bersama dengan besi dan baja. Jadi artinya batu meteorit juga mengandung kalau bilang kontennya itu
Fe ya, ferrum gitu ya, ada kandungan besinya juga gitu. Nah, memang leluhur kita itu memang hebat sih Kang. Jadi artinya dia memanfaatkan besi itu sebagai entah itu senjata ataupun bahan pertanian Kak. Kalau saya pernah dapat itu tatah Kang. Jadi kalau orang bilang tatah kabudan gitu ya. Karena dia diprediksi dibikin pada era-era zaman pembuatan candi-candi itu Bang. Jadi tatahnya itu untuk membuat menatah candi lah istilahnya gitu. Nah, saya terus terang sangat mengagumi lah orang-orang tua kita dulu ya dalam membuat senjata seperti ini kan. Bayangin aja ini mereka menempa besi dengan dicampur dengan batu meteor itu sampai suhunya mungkin ribuan derajat Celcius ya. Ya kan? Itu zaman dulu ya. Nah, zaman sekarang saya kira juga orang-orang modern untuk membuat dengan proses pemanasan yang sedemikian suhunya tinggi itu boleh dibilang tidak mudah gitu loh. Saya pernah baca di sebuah literatur itu orang Jerman baru menemukan itu di abad 19 atau abad 20 lah untuk memanaskan atau mencampur batu meteor dengan besi sampai titik leburnya ya. Nah, sedangkan para leluhur kita itu sudah sangat-sangat lama sekali kan. Mungkin tahun 500-an kalau kita ngomong mengenai sejarah perjalanan kerajaan-kerajaan ini. Ada yang era tahun 500-an sampai 1000 ya kan. Seperti yang waktu kita ke Candi Jiwa. Iya, yang di Kerawang ya. Kerawang itu kan dibangun sekitar abad 300. Abad 3. Ya, abad ketiga, 300 tahun 300 Masehi sekitar itu kan. Artinya orang untuk membuat itu kan butuh peralatan perkakas segala macam kan. Nah, itu kan. Nah, itu kembali tadi Chris untuk mengetahui usianya itu dari apanya? Kalau orang modern ya mereka pakai karbon kan. Jadi dilakukan pengujian dengan lab untuk kandungannya ada. Ya, kembali tadi ya bicara besi keris atau apa ya, pernah juga saya membaca ya, dan ada di beberapa channel YouTube yang mengulas tentang kadar-kadar besi. Ternyata bukan semata-mata dikaitkan dengan mistis, memang tadi di surat Al-Hadid sudah dikatakan yang membawa manfaat dan ada sebuah kekuatan energi di dalam itu. Kandungan-kandungan yang ada pada keris ini kan sesuai dari bahan itu tersendiri ya. Dari mungkin tadi dikatakan oleh Kang Niko dari batu meteor ya, terus dicampur dengan kandungan apa lagi, ternyata memang kekuatan yang ada pada besi itu bukan bicara di sini yang tanda kutip klinik kodam atau ada sesuatu makhluk di dalam itu, tapi memang dasar dari besinya itu sendiri ya. Ya, ini ya sebenarnya kita mau luruskan biar bagaimanapun ini juga sudah menjadi bagian tanggung jawab kita ya sebagai generasi selanjutnya gitu. Karena banyak penyelewengan informasi yang hanya berdasarkan sebuah keyakinan mereka yang mengatakan bahwa
keris ini musyrik. Bahkan sampai ada beberapa pusaka-pusaka peninggalan sejarah yang usianya ratusan bahkan ribuan tahun ya, itu mereka potong-potong, digerinda ya. digerinda. Sayang sekali. Iya. Ya itu sebenarnya yang kita butuhkan informasi-informasi seperti ini Kang Niko. Kenapa? Agar generasi kita selanjutnya, anak cucu kita mengetahui. Oh iya, dulu di zaman Kerajaan Majapahit terkenal dengan keris ini. Mana kerisnya? Ya, kurang lebih kan seperti itu, harus ada pembuktian. Oh ini loh bendanya, seperti itu kan. Betul kan. Jadi biar ada rasa kebanggaan terhadap ya bangsa kita sendiri kan. Betul. Budaya bangsa kita gitu. Ya betul kan. Kalau ngomong-ngomong tentang tadi yang saya bilang, saya banyak menyimpan pusaka-pusaka bikinan para leluhur lah, atau senjata-senjata seperti keris, tombak dan sebagainya. Jadi saya bilang ada orang yang nyinyir bilang, wah itu musik nih nyimpen-nyimpen. Padahal kalau kita ngomong ini karena keyakinan saya Muslim ya, Rasulullah pun juga ya pasti juga punya pusaka atau senjata, nggak hanya satu mungkin ya, karena Rasulullah kan juga di samping sebagai pimpinan dari kaum muslimin ya, beliau kan juga termasuk panglima perang ketika di perang Uhud ataupun Badar gitu kan. Jadi saya pikir nggak mungkin Rasulullah cuma punya satu senjata gitu kan. Secara logik ya, tempur dengan beberapa ratusan pedang gitu ya. Sampai ada apa yang bahkan diberi nama ya, pedang-pedang itu sendiri ya. Kalau tidak salah ada Zulfikar atau apa ya, ya itu tadi saya bilang. Kalau nggak salah ada 9 ya Kang ya. Kurang lebih seperti itu. Rasulullah punya senjata ya. Iya, untuk namanya saya lupa ingat, teman, kurang lebih seperti itu, ada 9 pedang kalau tidak salah. Nah, kembali tadi bicara penyimpangan pemahaman yang dikatakan musyrik atau apa mengenai, mungkin mereka tuh hanya sebatas melihat di waktu-waktu tertentu, katakan biasanya di malam satu suro gitu kan, ada orang yang memandikan pusaka dengan bunga, dengan apa. Menurut Kang Niko itu seperti apa sih? Kalau menurut saya sih memandikan artinya dalam tanda kutip ya, membersihkan. Kan kita kalau mau mandi ini kan sebenarnya membersihkan kayak kotoran atau daki-daki kan ya kan. Nah sama juga halnya keris itu atau senjata-senjata, nggak hanya keris sih saya pikir ya, yang perlu kita bersihkan, kita rawat kan. Kita sebenarnya tujuannya adalah merawat kan, merawat supaya peninggalan leluhur ini nggak rusak gitu loh. Kayak semacam ini nih, dia kan usianya ini boleh dibilang lebih dari 100 tahun gitu kan, tapi masih tetap bagus gitu, terawat. Jadi sebenarnya bukan kalau saya bilang ini memandikan dalam tanda kutip ya. Jadi kita perlu merawat dengan cara meminyaki, kan, meminyakkan supaya dia tidak berkarat kan. Iya. Jika dari karat. Mencegah dari karat. Kalau yang namanya besi berkarat itu kan nanti makin lama makin korosif, keropos ya, kan, hancur ya. Nah ini kita rawat. Nah kenapa mungkin pakai kalau dicuci kan pakai, sebenarnya kalau masa modern ini kan pakai sabun. Kalau zaman dahulu kan nggak ada sabun, jadi ada jenis tumbuh-tumbuhan yang itu bisa, tumbuh-tumbuhan itu mengandung alkali atau basa. Misalnya buah mengkudu. Iya. Buah, kalau Jawanya itu pace. Nah itu kan dia sifatnya
apa namanya, kalau busuk atau apa itu kan bisa ada kandungan kimianya, basa kalau nggak salah basa ya, kalau nggak salah basa. Kemudian kalau misalnya kadang dicuci atau dimandikan dengan kelapa. Nah, proses fermentasi dari kelapa ini kan nanti akan menjadi asam. Jadi dia akan mengangkat kotoran-kotoran yang berupa karat-karat itu loh. Karena kalau karat kan lawannya hama asam nih untuk mengangkat kotoran. Nah, seperti itu. Nah, ya mungkin itu tadi Kang ya, kembali ke pembicaraan kita yang lalu tentang budaya ya, pemahaman budaya. Artinya banyak orang-orang yang hanya menilai atau berpendapat menurut hasil pemikiran dia. Artinya dia tidak mempelajari dahulu sumber-sumber yang dikatakan kemusyrikan itu memandikan benda. Kenapa harus dengan katakan kembang tujuh rupa lalu didinyaki gitu kan? Artinya di sini ada bagian dari rangkaian budaya-budaya leluhur kita dahulu. Dia melakukan hal itu dengan bunga seperti tadi disampaikan, kayak contoh buah pace atau mengkudu itu ya, memiliki kandungan basa tadi, kelapa fermentasi menjadi asam, yang artinya untuk mencegah timbulnya karat pada benda-benda itu kan ya. Betul kan. Jadi kan kalau minyak kan karena tadi untuk mencegah karat beberapa tahun atau setahun ya, kalau setahun kemudian itu kan perlu dibersihkan lagi. Nah kan minyak-minyaknya ini kan perlu diangkat ya kan? Iya. Kan perlu, kalau sekarang kan pakai sabun, deterjen gitu kan. Nah, orang-orang dulu kan enggak gitu. Ya tapi apapun itu ya kembali ya, pentingnya kita mengenal, memahami budaya kita itu untuk kita mengetahui jati diri kita. Dengan mengetahui jati diri kita juga akan menjaga harga diri kita gitu. Khususnya bangsa ini yang segitu hebatnya, segitu mahakaryanya leluhur kita dahulu ya. Iya, betul kan. Jadi makanya dalam Al-Quran sendiri kan ada surat yang pertama kali turun kan Iqra. Bacalah. Iqra artinya sebenarnya bukan hanya membaca, tetapi memahami, mengerti, mempelajari apa yang ada di sekitar kita, gitu kan gitu. Jadi termasuk hal seperti ini kan. Jadi supaya tidak mudah menjustifikasi gitu. Nah, bahasanya tidak mudah menjustifikasi, ini musyrik, ini bid'ah, ini apa gitu. Dan mungkin juga jangan sampai kita itu mudah terprovokasi atau terhasut ya informasi dari luar yang sifatnya akan memecah belah bangsa kita gitu. Betul. Ini kalau Kang Miko sendiri memiliki beberapa koleksi kan? Ya ada sih Kang, beberapa. Ada yang peninggalan dari leluhur gitu. Turun-temurun. Artinya memang menjaga ya budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur ya, seperti keris atau dengan tatanan-tatanan pemeliharaannya ya. Iya. Karena banyak sekali sebenarnya filosofi yang ada di dalam keris itu sendiri kan. Nah itu yang saya mau tanyakan. Saya sering dengar tuh ada keris yang look ya, yang look 7, look 13, look 9, itu apa kan? Ya ada misalnya look 7. Kalau bahasa Jawanya kan pitu kan. Pitu kan artinya pitulungan atau pertolongan. Ya, banyak sekali sih Kang. Nanti kita kupas di lain waktu aja. Siap. Baik, rekan-rekan dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton channel Miko Mahardika. Kita tetap menjaga kelestarian sejarah dan budaya bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.